Oke, kembali lagi di Nueno Channel. Kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara pengecekan jika kalian ingin membeli Ford Fiesta. Apa aja sih yang diperhatikan pada saat pembelian Ford Fiesta seperti ini nih? Nah, kebetulan di depan saya ini ada Ford Fiesta 2016 2011 tipe S, dan yang paling banyak masalah yaitu di matic-nya, yaitu transmisi matic dual clutch. Pokoknya semua Fiesta yang matic itu semua Fiesta yang matic yang 1600 semuanya itu, yang seri lama itu dual clutch. Tapi ada yang enggak dual clutch, matic Agirate itu 1400. Pokoknya tipe S semuanya dual clutch. Kalau yang bukan tipe S itu masih gear AT biasa. Tapi kalau yang facelift semuanya dual clutch. Nah, kita dari sektor mesin dulu ya. Oke. Wah, panas banget. Bentar, ini agak susah nih. Sorry, karena cuman satu orang yang megangin kamera. Oke, dari segi sektor mesin, hal apa yang diperhatikan yaitu pertama coolant nih. Pastikan jangan ada bocor nih reservoir tank. Nah, ini kebetulan saya beli ini langsung saya ganti baru. Harganya murah. Ini sekitar 500-an. Daripada bocor bermasalah di jalan kita yang repot. Makanya mendingan ganti coolant, dan pastikan wajib coolant ya. Jangan pakai air biasa. Itu kita pakai coolant yang mereknya bagus. Jangan beli yang ecek-ecek. Beli yang harga 25.000 35 itu jangan. Kalau bisa ya merek yang keluar punya Bridgestone, atau biasanya saya pakai mereknya Wood. Nah, ini saya pakai itu. Dan terus hal apa yang diperhatikan nih, jangan sampai ada rembesan oli. Itu wajar ya, semua mobil tuh wajar suka ada rembesan oli. Terus pastikan tidak ada noise di bagian timing bell, karena penyakitnya emang dia ada bunyi. Tapi kalau masih kecil wajar, karena memang semua Fiesta yang sudah pernah diganti timing bell itu pasti ada bunyi, entah kenapa. Pengalaman saya seperti itu, dia ada bunyi sedikit kayak berdecit gitu, tapi kecil banget tuh. Terus pastikan kabel busi tidak ada yang sobek ya, karena rentan dimakan tikus. Punya saya aja udah mulai itu makan tikus, mungkin dari pemilik sebelumnya. Tapi alhamdulillah tempat saya itu gak ada tikus yang doyan kabel busi tuh. Terus pastikan kabel-kabel tuh masih original semua, jangan ada yang pernah dijemper-jemper. Kalau kalian menemukan ada mobil Fiesta yang sudah jemper-jemper, lebih baik kalian pikir dua kali untuk mengambil unit tersebut, karena dibalik ada itu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Contoh kayak kabelnya udah kropos, atau ada fungsi dari electrical yang bermasalah, jadi makanya dia jemper. Tapi usahakan jangan cari unit yang sudah kabelnya jemper-jemperan. Terus penyakitnya di Ford Fiesta 16 ini adalah di modul ABS. Nah, kalian harus bawa orang yang ahli atau yang punya scanner itu untuk mengecek apa benar ada yang bermasalah dari modulnya atau enggak. Itu kadang dia ada muncul gambar ABS, itu penyakitnya cuman di sensor ABS, itu murah. Tapi kalau sampai kena modul, wah itu lumayan. Tapi bisa diservis. Teman-teman Ford Fiesta itu banyak yang berhasil pada bisa merepair si modul ABS. Dan Fiesta ini mobilnya cukup canggih karena dia udah traction control yang selalu hidup, makanya modul ABS sering bermasalah gitu ya. Sebenarnya bukan karena itu juga, tapi karena faktor usia dan kondisi cuaca di Indonesia itu panas banget, jadi komponen-komponennya itu cepat bermasalah tuh, karena dalamnya kan elektronik juga. Dan berikut dengan juga TCM, pastikan TCM ini keadaannya masih bagus. Dan bagaimana taunya keadaannya masih bagus, yaitu pakai scanner itu ada masalah apa enggak. Dan itu yang paling kalian perhatikan betul-betul dari segi modul TCM, karena modul TCM itu sangat mahal, sekitar 10 sampai 12 juta, bahkan sampai 15 juta pun ada. Nah, makanya pastikan itu cek betul-betul di bagian matic. Kalau bagian engine sebenarnya untuk sebuah Ford Fiesta ini biasa, istilahnya penyakitnya ya penyakit mobil pada umumnya, mau di Jepang, Eropa sama aja tuh. Tapi kalau untuk TCM ini harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai ada yang
bermasalah gitu. Tapi kalau seandainya bermasalah, itu pun bisa diservis. Ada yang sekarang sudah bisa menservis si modul TCM. Nggak semelulu masalah itu di modul TCM. Ada mungkin di sensor gear itu tuh sensor, karena mobil ini banyak sensor, atau bisa juga dari aktuator gitu. Nah, terus dari sektor apa lagi ya? Dari mesin. Nah, dari mesin itu biasa penyakitnya water pump. Water pump tuh sering bermasalah. Jadi mendingan pada saat ganti timing belt sekalian ganti water pump juga, supaya kerjanya nggak 2 kali. Terus pastikan jangan sampai ada yang bocor bagian coolant system nih. Nah, ini udah mulai agak rembes-rembes nih bagian coolant system nih. Nah, itu juga saya ntar mau saya betulin tuh, udah agak bocor, penyakitnya situ. Nah, itu bocor, dia masuk ke dalam transmisi. Masuk ke dalam transmisi, nanti kenapa nanti? Nah, itu nanti kena ke bagian dual clutch. Dual clutch karatan, selip, nah jadilah rusak. Nah, dari mobil ini kebetulan saya sudah turun matic ya untuk pengerjaan pembersihan lah. Karena ini wajib rutin pembersihan. Oke. Kita sambil masuk aja kali ya. Agak panas kita penjelasannya di sini. Luar, dalam enak pakai AC. Oke. Oke, dari dalam kan enak nih. Nah, saya matiin biar nggak kena copyright takutnya. Nah, untuk di sektor kaki-kaki di mobil ini tuh kalian kalau ngecek tuh di goyang-goyang nih. Kalau kerasa kayak ada oblak tuh kemungkinan besar Rextir. Kemungkinan termurah long terot atau enterot, tapi kebanyakan penyakitnya itu Rextir. Tuh, Rextir atau si joint setir yang di bagian bawah sini nih. Itu kadang sering juga salah. Nah, kalian juga pada saat membelikan Fiesta ini jangan terpaku pada KM-nya rendah, perawatan. Belum tentu yang KM rendah itu kualitasnya juga bagus. Karena saya dulu pernah dapat Fiesta 2011 juga, itu KM-nya 70.000 dan itu maticnya hancur seada-adanya. Dan itu yang 14. Ternyata saya pikir juga 14 perawatannya mudah, murah gitu. Enggak juga. Ternyata barangnya tuh susah. Karena populasi Fiesta tuh banyaknya yang tipe S ini. Jadi spare partnya otomatis banyakan ini. Ternyata 14 tuh susah. Dan akhirnya saya substitusinya dengan apa? Mazda 2 yang lama. Itu sama persis, karena basically ini mobil basicnya sama dengan Mazda 2. Itu dari sektor kaki pun sama, matic pun sama, cuma beda casing doang. Tapi dalaman itu sama-sama. Tapi kalau engine setahu saya beda sih. Dia Ford, Mazda. Itu setahu saya beda, electricalnya beda gitu. Jadi nggak bisa saling tukar. Tapi kalau kayak kaki sama, kayak contoh saya beli ball joint itu sama dengan Mazda 2. Kalau saya bilang, Pak saya mau beli spare part ini Ford Fiesta, kebanyakan kalau bukan di spesialis Ford itu dia akan bingung dan otomatis harga juga nembak. Padahal itu spare partnya sama dengan Mazda 2. Kadang ya gampang aja kita nyari mobil nama Jepangan, ya udah Pak saya mau beli ini Mazda 2 gitu. Karena kayak kakinya, sektor kayak kaki semua ini mobil hampir 85% 90% sama. Terus bagaimana sih cara mengecek matic yang bagus apa enggaknya? Itu dual clutch. Nah, untuk maticnya itu kalau kalian itu jangan sampai aja jeblok. Karena bedanya dual clutch itu dia nggak ada hentakan sama sekali. Jadi dia diem aja kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada pindahan transmisi dia gitu nih. Kayak contohnya saya di gear masuk D tidak ada apa-apa, RPM pun tidak ada berubah. Cuman pada saat dijalanin dia akan ada geredek. Ciri-cirinya itu gimana sih? Kayak kita punya motor matic, dia tuh kayak kampasnya udah kotor gitu, dia agak geredek dikit, tapi dikit banget, dikit. Itu ciri khasnya dual clutch. Jadi kalian kalau ngecek Fiesta ada geredek itu jangan dicurigain matic bermasalah, karena memang karakteristiknya Fiesta itu begitu gitu. Dual clutchnya Ford itu seperti itu. Saya nggak tahu dual clutch yang lain ya, karena yang paling murah yang bisa saya coba itu ya cuman Fiesta ini aja untuk dual clutch. Nah, pada saat
dijalanin gitu dia ada geredek dikit. Nah ini kenapa dalam, karena bonetnya itu kapasnya ngebuka. Nah ini cukup canggih sih mobilnya untuk pada zamannya nih. Nah, pokoknya tanpa ada hentakan dan itu gerak. Nah nanti kalau udah jalan halus, nanti kalau dia hanya gerakan pertama aja gitu, selebihnya halus gitu. Dan terus penyakitnya apa lagi ya, selain itu sih nggak ada isu apa-apa sih untuk mobil ini. Kaki-kaki ya standar pada umumnya lah, ya saya rekstir terus bol apa saya kemarin ball join ganti gitu, tapi rekstirnya belum pernah, ini masih original ya. Padahal mobil saya ini kilometer udah 131.000. Justru saya malah nyari yang kilometer bagus, kilometer agak banyak, berarti terbukti dan perawatan. Dan berapa sih perawatan buat si Matic ini? Dan kalau di daerah saya di Cibubur, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, itu banyak bengkel spesialis Ford sekitaran sini. Untuk perawatannya itu dibilang mudah-mudah, dibilang susah-susah. Tapi perawatan itu jangka panjang. Misalkan kita bersihin berkala untuk si turun maticnya. Biasanya sih pengalaman saya kalau spesialis matic itu biasanya menyarankan 5 tahun apa 3 tahun sekali itu tuh dibersihkan bagian DCT-nya, dipelumasan lagi di aktuatornya, level A, level B-nya itu digemukin lagi, di grease. Itu ya sekitar 3 tahun atau 5 tahun gitu. Biayanya, jasanya itu sekitar 1 juta. Ada sebagian yang 1 juta itu udah include oli transmisi, yang dimana oli transmisinya itu khusus DCT hanya 2 liter butuhnya. Mereknya bebas, tapi kalau yang langganan saya itu biasanya dia pakai mereknya Motul. 1 juta sih menurut saya sih masih oke lah ya. Untuk ini apa, perawatan matic. Kalau saya sendiri melakukan itu setahun sekali. Jadi setahun sekali dibersihkan. Alhamdulillah tidak ada masalah apapun itu, karena kan 1 tahunnya itu kan kita nggak ngitung macet lah ini nih, jadi ya udahlah setahun sekali turun matic gitu. Dan bengkel spesialis Ford itu semua pasti bisa untuk menurunkan matic mobil ini gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kalian mau ngangkat buat Fiesta ini, usahakan turunkan maticnya, terus bersihkan dalamnya, lihat apa yang rusak gitu. Karena kalau dibiarin lama-lama rusak makin parah, mahal. Karena untuk kampas 2 DCT-nya aja harganya itu sekitar ya 10 juta pun ada gitu. Belum TCM-nya, belum level A, level B-nya. Level A, level B itu sekitar 7 jutaan. Itu merek look aftermarket. Kalau genuine-nya ya nggak tahu lah. Gitu. Tapi walaupun bengkel resminya tuh udah nggak ada istilahnya, tapi sebenarnya masih ada. Buktinya waktu itu saya ngeklaim transmisi itu TCM masih bisa. Terus door lock, tapi saya belum ngeklaim nih. Tapi memang isunya ada recall door lock. Jadi semua door locknya diganti dan itu free. Jika kalian tanpa perbaikan di bengkel resmi, mereka akan mengganti secara cuma-cuma. Itu. Waduh, ini kenapa ada ayam nih? Waduh. Sorry, ada iklan bisa naik ayam, jalan jadi baret-baret nih dia nih. Aduh, kurang ajar ayamnya. Oke, sorry ya, jadi ada iklanan, ada aja ayam segala naik. Oke, apa ya, mobil ini ya untuk daily sih enak. Tapi untuk mobil sekecil ini hitungannya nggak irit-irit amat gitu. Ya dalam kota nih 19 110 lah gitu. Untuk pajaknya sih agak mahal ya, ini 2 jutaan, 2,5-an lah kurang lebih lah untuk pajak. Di kebetulan ini plat Depok gitu. Dan tanpa progresif sekitar segitu. Range harga yang murah banget ada, tapi kalau saya boleh saran, cari yang range harga itu sekitar 70 sampai
75 sampai 80. Itu biasanya unitnya segar, dan itu biasanya memang rawatan spesialis bengkel Ford itu. Dan cari yang catnya masih original gitu. Dan oh iya, satu lagi penyakitnya Fiesta tuh headlampnya tuh pada jelek, retak-retak gitu, tapi bisa diganti. Saya pun ganti murah sih itu, cuman ya beli di online oren itu sekitar 700 dari luar negeri tuh. Dan hasilnya kinclong, tapi ada sedikit penyesuaian, ada kakinya tidak ada, tapi ya tukang lampu lebih pintar lah, ongkos pasangnya 300.000 seperti itu. Oke, dari electrical sih nggak ada isu apa-apa ya, paling saya cuman isu nih, aduh posisinya agak mundur dikit ini tuh. Lainnya sih ya nggak ada sih, standar mobil pada umumnya. Oke, sekian, terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan tentang Ford Fiesta ini, bisa komen-komen di bawah. Bahkan kalau kalian pengen mencari Ford Fiesta yang bagus dan kalian ingin minta tolong saya ngecekin, ya nggak Fiesta aja sih, mobil lain pun juga, ini bisa komen-komen atau enggak nanti japri saya, nanti insya Allah bisa saya bantu carikan yang unit yang baik gitu. Oke. Oh ya, unit ini kebetulan juga lagi saya jual nih. Jika kalian ada yang pengen cari Fiesta yang siap pakai, nah ini unitnya yang saya jual. Kondisinya siap pakai, insya Allah nggak ada masalah, aman-aman aja gitu. Karena ya itu, saya udah perawatannya banyak nih. Saya perawatan di bengkel resmi, bukan bengkel spesialis, bengkel Ford gitu. Saya buka harganya di 81 juta, nego, pastinya nego lah ya, orang Indonesia tuh nggak mungkin gak nego itu. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like, dan komen, dan juga jangan lupa subscribe ya itu. Oke, sekian, terima kasih.